respon politik yang disampaikan oleh Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu yang menegaskan bahwa ibu kota Indonesia itu di Jakarta, bukan di IKN. Ada yang disebut dengan korespondensi historis, bagaimana sikap politik Anies Baswedan terkait dengan IKN, termasuk juga soal koalisi partai politik yang waktu Pilpres 2024 yang lalu memang sangat menolak untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke IKN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang menarik untuk kita bicarakan hari ini adalah soal respon politik yang disampaikan oleh Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu yang menegaskan bahwa ibu kota Indonesia itu di Jakarta, bukan di IKN. Ketika ditanya oleh kawan-kawan media soal putusan MK ini, menurut Anies Baswedan memang sesuai dengan regulasinya, sesuai dengan undang-undangnya, bahwa sebenarnya tidak ada yang baru dari putusan Mahkamah Konstitusi. Yang itu artinya menurut Anies Baswedan memang sejak dahulu kala ibu kota di Indonesia itu adalah Jakarta dan belum ke IKN. Ketika ditanya soal rencana dari pemerintah untuk memindahkan ibu kota, bukan lagi di Jakarta tapi pindah ke IKN, menurut Anies Baswedan itu menunggu bagaimana komitmen dari pemerintahan hari ini melalui keputusan presiden ataupun Kepres. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang menurut saya cukup menarik untuk diperbincangkan. Pertama, harus diakui Anies Baswedan per hari ini adalah salah satu figur yang relatif menonjol sebagai figur oposisi yang tentu pandangan-pandangan politiknya sangat banyak ditunggu oleh publik. Jadi ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu menolak gugatan warga negara terkait dengan bagaimana status ibu kota Indonesia, karena dari dulu ada gonjang-ganjing apakah ibu kota Indonesia itu Jakarta seperti yang dahulu kala ataukah sudah pindah ke IKN. Ketika gugatan itu disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, ditolak secara keseluruhan karena menurut Mahkamah Konstitusi tetaplah ibu kota Indonesia ada di Jakarta, dan IKN soal pindah menjadi ibu kota Indonesia sangat tergantung bagaimana dari keputusan presiden nantinya. Anies Baswedan ketika memberikan respon itu sepertinya menebalkan satu keyakinan bahwa Anies sejak dahulu kala sudah cukup tahu dan memahami secara regulasi dan secara undang-undang bahwa ibu kota Indonesia itu ya di Jakarta, bukan di IKN. Itu yang pertama. Yang kedua, justru yang menarik itu adalah orang narik-narik nih ke peristiwa masa lampau. Ada yang disebut dengan korespondensi historis, bagaimana sikap politik Anies Baswedan terkait dengan IKN, termasuk juga soal koalisi partai politik yang waktu Pilpres 2024 yang lalu memang sangat menolak untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke IKN. Misalnya secara personal Anies Baswedan mengatakan bahwa justru membangun kota di tengah hutan itu akan menimbulkan ketimpangan-ketimpangan baru, akan menimbulkan kecemburuan-kecemburuan kepada yang lainnya. Bahkan kalau menurut Anies Baswedan, kalau memang tujuannya adalah untuk melakukan pemerataan pembangunan, bukan dengan cara misalnya membangun kota baru seperti IKN, tapi menurut Anies Baswedan, kalau ingin menciptakan pemerataan itu adalah supaya kota-kota kecil yang ada di Indonesia itu disupport secara maksimal supaya menjadi kota yang menengah. Dari kota yang menengah itulah kemudian kota-kota yang ada di Indonesia diberikan program, diberikan arahan supaya menjadi kota-kota besar. Jadi Anies sebenarnya secara gagasan dan pikiran tidak setuju dengan adanya IKN sebagai kiblat baru soal ibu kota Indonesia, tapi Anies itu lebih bagaimana memperkuat supaya kota-kota kecil yang ada di Indonesia diberikan instrumen, diberikan stimulus, diberikan gagasan-gagasan dan dukungan secara total supaya kota-kota kecil yang ada di Indonesia itu berkembang menjadi kota menengah dan kemudian diarahkan menjadi kota-kota besar. Dan bahkan kita pun juga tahu koalisi partai politik pendukung Anies itu kan adalah koalisi perubahan. Dalam konteks koalisi perubahan, partai-partai politik pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin yang saat itu menjadi salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden memang cukup lantang memberikan penolakan terkait dengan IKN. Misalnya salah satu partai politik yang tegas menolak IKN itu pindah sebagai pusat ibu kota Indonesia adalah PKS misalnya. PKS misalnya menegaskan bahwa kalau
saat itu ditakdirkan koalisi perubahan itu memenangkan pertarungan politik, maka IKN tidak akan dijadikan sebagai ibu kota baru Indonesia. IKN tetap akan dibangun, kata PKS, tapi IKN itu akan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan atau sebagai pusat arah baru ekonomi yang ada di Indonesia. Itu artinya apa? Kalau kita melihat bagaimana pertalian sejarah politiknya, baik Anies Baswedan termasuk juga partai-partai koalisi pendukungnya saat itu, di situ ada PKS, ada PKB, kemudian ada Nasdem dan seterusnya, memang secara prinsip, secara politik, secara substantif menolak bagaimana menjadikan IKN sebagai pusat ibu kota baru Indonesia. Itu yang saya sebut sebagai variabel yang kedua. Kenapa itu cukup ramai? Artinya apa? Ada garis konsistensi yang dibaca oleh publik. Memang secara politik Anies ataupun PKS sejak awal tidak ada kecenderungan terkait dengan pemindahan ibu kota. Karena kalau kita hitung rata-rata secara umum, koalisi perubahan itu kan memang menjaga jarak dan bahkan dalam banyak hal cukup memberikan perspektif yang agak berbeda dengan koalisi yang saat itu menjadi koalisinya Pak Prabowo dan Gibran, yang dalam banyak hal hampir dalam banyak isu-isu politik memberikan dukungan dan isu-isu keberlanjutan yang itu dimulai sejak zaman Jokowi. Salah satunya adalah soal pembangunan infrastruktur, IKN, dan seterusnya. Tapi Anies dengan koalisi perubahan diusung oleh 3 partai politik totally secara signifikan menjadi pembeda di mana tidak setuju IKN, dan tentu saja untuk melakukan pemerataan bukan dengan cara membangun kota baru di tengah hutan, kata Anies Baswedan, tapi mensupport kota-kota kecil supaya menjadi kota menengah dan kemudian menjadi kota besar. Itu faktor yang kedua. Nah, yang ketiga yang menarik itu adalah soal pasca Pilpres 2024 ya. Kita hitung rata-rata secara umum, kalau kita cek koalisi perubahan itu ada PKS, kemudian ada di situ Nasdem, dan kemudian ada PKB. Per hari ini mungkin yang cukup konsisten dengan gagasan-gagasan perubahan dan mungkin dalam banyak hal menolak gagasan soal IKN sebagai ibu kota baru di Indonesia mungkin hanya Anies Baswedan. Tapi partai-partai pendukungnya rasa-rasanya per hari ini sikap politiknya tidak jelas. Kalau PKB jelas ya, ketika menyatakan dukungan politik bersama dengan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024, publik melihat bahwa ya secara total sikap politik PKB saat pencapresan 2024 yang lalu, termasuk soal sikap politik partai perubahan atau partai koalisi perubahan yang menolak IKN, ya secara perlahan itu mulai ditinggalkan. Yang itu artinya apa? Ketika PKB menjadi bagian dari koalisi hari ini, itu menegaskan segala apapun keputusan politik, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, salah satunya adalah IKN, ya pastilah didukung secara total oleh PKB. Per hari ini kita juga belum mendengarkan bagaimana sikap resmi dari Nasdem dan PKS yang saat itu dalam banyak hal agak sedikit kurang setuju dengan IKN. Sekalipun misalnya secara iman politik baik PKS ataupun Nasdem sama-sama menyatakan siap bekerja sama dan memberikan dukungan politik kepada pemerintahan Prabowo dan Gibran, meski kita juga tahu bahwa tidak ada kader PKS, tidak ada kader Nasdem yang hari ini menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, terutama menjadi menteri ataupun posisi-posisi politik yang lainnya. Tapi secara substantif dan secara politik, PKS ataupun Nasdem menyatakan siap dan mendukung pemerintahan hari ini. Yang ingin saya katakan adalah bahwa inilah politik kita. Dulu mungkin menolak, dulu mungkin berbeda secara signifikan. Partai-partai yang tergabung dengan koalisi perubahan, di situ ada Nasdem, ada PKB dan IKS, mungkin sangat anti. Salah satunya adalah dengan IKN karena dianggap sebagai program dianggap tidak strategis. Programnya Jokowi yang ini adalah program keberlanjutan yang dilanjutkan oleh pemerintahan hari ini, pemerintahannya Pak Prabowo dan Gibran. Tapi kita juga tahu secara terbuka pasca Pilpres usai, partai-partai yang dulunya mungkin sangat anti dan bahkan bertolak belakang dengan gagasan Pak Prabowo, bertolak belakang dengan gagasan Gibran yang menjadi salah satu duet di Pilpres 2024 yang lalu, saling bekerja sama satu yang lainnya. Itulah yang kemudian membuat saya itu selalu berkesimpulan dan selalu mengatakan bahwa mari maknai politik di kita itu biasa-biasa saja. Hari ini teman, besok bisa menjadi lawan. Hari ini lawan, besok menjadi teman. Hari ini gagasan-gagasannya itu selalu ditolak dan bertentangan satu sama yang lain. Besok-besok gagasan yang ditentang itu bisa dipuji hingga setinggi langit yang ketujuh. Itulah yang disebutkan dalam politik kita, bukan gagasan yang
dipertahankan, tapi adalah bagaimana menyamakan persepsi, terutama adalah menyamakan kepentingan bersama, sehingga terjadi koalisi-koalisi antara yang menang dan yang kalah, terutama yang kalah. Di negara kita ini memang ada kecenderungan yang kalah pun turut menikmati kekuasaan politik. Saya kira di situ salam politik Syeun, pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.